Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Abi. Alhamdulillah wa syukurillah, kita telah sampai pada bagian kelima atau bagian terakhir dari submateri transparansi dan akuntabilitas Bank Indonesia. 3 materi pertama saya membahas mengenai transparansi. Sedangkan materi sebelum ini atau materi pada pertemuan keempat saya membahas mengenai pengertian-pengertian dari akuntabilitas secara umum. Sengaja saya membahas materi tersebut di awal sehingga memudahkan pemahaman teman-teman dalam memahami tentang akuntabilitas daripada Bank Indonesia. Ini ada materi kemarin itu merupakan materi pengantar menjadi pintu masuk dalam memahami akuntabilitas dari Bank Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai apa sih akuntabilitas daripada Bank Indonesia. Namun seperti biasanya teman-teman, sebelum kita lanjut jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini. Bank Indonesia itu secara reguler menyampaikan pertanggungjawaban daripada pelaksanaan kebijakan moneter kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bentuk akuntabilitas Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Pertanggungjawaban kebijakan moneter tersebut dilakukan dengan penyampaian secara tertulis maupun penjelasan langsung atas pelaksanaan kebijakan moneter, baik secara triwulanan, dan kemudian ada aspek-aspek tertentu kebijakan moneter yang dipandang perlu. Nah, ini BI secara reguler teman-teman. Oke, kawan-kawan bisa lihat itu kan ada penyampaian di websitenya. Kemudian juga biasa juga kalau ada penyampaian tertulis itu ada live report dari gedung DPR. Jadi sebagai bentuk daripada tanggung jawab pekerjaannya demi untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas serta kredibilitas dari Bank Indonesia. Bank Indonesia itu secara reguler menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan moneter. Maaf. Selain itu, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan tersebut disampaikan pula kepada pemerintah dan masyarakat luas untuk transparansi dan koordinasi. Dalam hal sasaran inflasi untuk 1 tahun tidak tercapai, maka Bank Indonesia berkewajiban menyampaikan penjelasan kepada pemerintah sebagai bahan penjelasan pemerintah bersama Bank Indonesia secara terbuka pada DPR dan masyarakat. Akuntabilitas Bank Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 mengenai akuntabilitas kepada DPR dan publik secara langsung. Nah, akuntabilitas kepada DPR dan publik itu secara langsung diturunkan melalui yang pertama adalah namanya audit kinerja. Yang pertama adalah menyampaikan laporan tertulis tentang pelaksanaan tugas dan wewenang secara tahunan maupun triwulanan kepada DPR, pemerintah, dan masyarakat. Nah, ini bisa melalui media massa, media elektronik, melalui penyampaian langsung, atau dalam bentuk informasi pada website. Jadi itu pada intinya harus ada laporan tertulis. Laporan tersebut digunakan DPR sebagai bahan evaluasi atau penilaian tahunan terhadap kinerja Dewan Gubernur dan Bank Indonesia secara umum, sejalan dengan fungsi pengawasan yang diemban oleh DPR. Nah, laporan itu merupakan kontrol publik, dalam hal ini DPR, untuk mengevaluasi apakah dalam tahun berjalan atau tahun sebelumnya itu kinerjanya itu sudah memenuhi persyaratan atau belum. Nah, yang ketiga, DPR dapat meminta penjelasan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenangnya termasuk penilaian daripada kinerja Bank Indonesia. Nah, ini biasanya dipanggil di gedung Dewan. Jadi diadakan dialog dan diskusi antara Dewan Gubernur atau Gubernur BI dengan DPR. Jadi ada komunikasi yang baik antara BI dengan publik, dalam hal ini DPR sebagai fungsi pengawasan daripada Bank Indonesia.
Yang kedua, selain audit kinerja adalah audit anggaran keuangan. Yang pertama, menyampaikan anggaran operasional untuk mendapatkan persetujuan DPR dan penyampaian anggaran kebijakan secara khusus kepada DPR. Yang kedua, pemeriksaan keuangan oleh BPK dan penyampaian laporannya kepada DPR sebagai bahan untuk evaluasi kinerja keuangan Bank Indonesia. Kemudian menyampaikan laporan keuangan tahunan ke masyarakat melalui media massa, sekarang juga melalui media elektronik, melalui website. Nah, untuk audit anggaran keuangan ini, Bank Indonesia itu berkonsultasi dengan DPR. Jadi Bank Indonesia membuat anggaran, kemudian disampaikan kepada DPR untuk disetujui. Nah, setelah disetujui, anggaran tersebut dilaksanakan. Nah, ketika dalam pelaksanaan itu, yang memeriksa atau yang mengaudit keuangan tersebut oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian laporannya itu kepada DPR sebagai bahan untuk evaluasi. Nah, hasilnya setelah anggaran disetujui, kemudian diperiksa dalam pelaksanaan, kemudian output daripada kegiatan tersebut dilaporkan ke masyarakat dalam bentuk laporan keuangan tahunan. Penyampaiannya bisa melalui media massa atau media elektronik, dalam hal ini lewat website. Silahkan kawan-kawan menuju ke www.bi.co.id, ada semua itu di sana. Yang ketiga, bentuk pengawasan lainnya, yaitu pembentukan badan supervisi untuk membantu DPR melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu. Contoh, untuk kebijakan inflasi. Nah, sebagai fungsi yang kita telah bicarakan di awal-awal perkuliahan bahwa Bank Indonesia itu membantu pemerintah. Dia dapat diminta menjadi tim ahli dalam melaksanakan pengawasan di bidang tertentu. Nah, dalam hal ini pengawasan supervisi kebijakan inflasi. Nah, seperti sekarang kan, ini kan kebijakan moneter yang telah diambil, dalam hal ini kebijakan ekspansif untuk bagaimana menjaga lalu lintas moneter pada masa pandemi seperti ini. Berarti kan dibutuhkan kerjasama dari semua pihak. Nah, di sini BI hadir untuk membantu pemerintah untuk mensupervisi atau mengawasi pengawasan kebijakan inflasi. Oke. Itu adalah bentuk-bentuk dari akuntabilitas Bank Indonesia. Yang pertama, audit kinerjanya, kemudian audit keuangannya, anggaran keuangannya, kemudian pengawasan-pengawasan lainnya. Alhamdulillah, kita telah sampai pada bagian terakhir atau slide terakhir dari materi kali ini, sekaligus merupakan akhir daripada pertemuan ke-6 mengenai transparansi dan akuntabilitas Bank Indonesia. Saya harap kawan-kawan mampu untuk memahami mulai dari awal tentang transparansi atau sebab-sebab mengapa sampai dibutuhkan transparansi dan akuntabilitas, terutama bagi lembaga publik. Kemudian masuk kepada teori-teori dan konsep mengenai transparansi dan akuntabilitas. Kemudian langsung masuk kepada transparansi apa dan akuntabilitas apa saja yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia. Jika ada pertanyaan kawan-kawan, jangan lupa untuk kita diskusi di grup kelas. Dan jika memang dirasa masih kurang, silahkan mencari, terutama masuk saja ke website BI, itu sudah banyak informasi di situ. Oke, kawan-kawan, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.